Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Haji. Dan pada kesempatan kali ini kembali lagi kita bakal ngobrol santai. Oke, jadi siap-siap silahkan aja untuk mendengarkan obrolan santai ini. Dengan kamu merebahkan diri di peraduan sambil tarik selimut juga boleh. Tapi yang jelas video ini bukan berarti harus didengarkan malam hari, tidak. Tapi kapanpun kamu sempat bisa pagi, siang, sore, atau malam ya, silahkan aja. Atau sekarang kamu sempat mendengarkannya sekarang juga oke, nggak apa-apa. Teman-teman, kita bakal ngobrol tentang kemelekatan ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata apa itu kemelekatan. Barangkali ada dari teman-teman yang juga belum paham. Apa sih itu kemelekatan gitu kan? Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kemelekatan. Kemelekatan adalah segala sesuatu yang menempel di dalam diri kita ya. Segala sesuatu yang menempel di dalam diri kita atau segala sesuatu yang sengaja kita tempelkan ke dalam diri kita. Bukan menempel secara fisik, itu bukan ya, tetapi menempel secara energi, menempel secara emosional, secara emosi, secara psikologis gitu ya, menempel di dalam diri kita, lebih tepatnya mungkin di alam bawah sadar kita atau di pikiran bawah sadar kita, yang biasanya disebut dengan semacam atau sejenis belief system gitu ya, belief system atau keyakinan-keyakinan yang sudah diyakini oleh pikiran bawah sadar kita. Sedikit bicara tentang pikiran itu kan ada dua ya teman-teman, ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu identik dengan otak kiri, dan pikiran bawah sadar itu identik dengan pikiran atau otak kanan. Nah, otak kanan itu adalah tempat di mana memori manusia itu ada. Segala memori, segala peristiwa, segala momen, segala hal ada di pikiran bawah sadar kita. Maka kemelekatan itu cenderung ada di pikiran bawah sadar kita dan biasanya berhubungan dengan belief system atau keyakinan yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Bicara tentang kemelekatan, setiap orang pasti memiliki kemelekatan ya, entah itu dengan harta, entah karena uang, kemelekatan tentang uang, kemelekatan terhadap dia ya, pasangan kamu, kemelekatan terhadap masa lalunya dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara kemelekatan, semakin melekat berarti akan semakin membuat diri kita tuh menderita ya. Kenapa? Karena itu artinya kita sangat-sangat menempel kuat atau menempelkan label-label tadi itu dengan sangat kuat di dalam diri kita. Maksudnya label-label tadi yaitu tadi mungkin kita melekat terhadap uang ya. Jadi pikiran kita tuh uang terus gitu, segala sesuatu dihitung dengan uang dan sebagainya. Mungkin kita melekat terhadap masa lalu. Jadi kita belum bisa move on gara-gara kita memiliki masa lalu atau berpisah dengan seseorang yang pernah ada di masa lalu kamu dan kamu tuh kehilangan dia ya. Dan ini sangat banyak dialami oleh teman-teman, saya melihatnya seperti itu, atau banyak orang juga. Jadi masih memiliki kemelekatan terhadap masa lalu atau masih memiliki kemelekatan yang sangat kuat terhadap dia yang pernah mengisi kehidupan kamu. Nah, sampai sekarang ada banyak yang belum bisa move on, sampai sekarang masih banyak yang belum bisa melupakan ya. Kalau bicara melupakan sih memang kita tidak pernah bisa melupakan ya teman-teman, ya nggak pernah bisa melupakan. Sepanjang kita masih punya ingatan yang bagus, sepanjang kita masih punya ingatan yang baik, pasti kita masih selalu ingat gitu ya, masih selalu ingat dan tidak pernah bisa melupakan. Yang bisa kita lakukan adalah bukan melupakan, tapi melepaskan, letting go. Jadi melepaskan atau merilis atau releasing dari apa yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Dan kita menyadari bahwa kemelekatan itu tidak boleh selamanya ada di dalam diri kita, ya kan? Karena kalau kita bicara kemelekatan itu akan membuat sebuah penderitaan yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Nah, kembali lagi bahwa kemelekatan itu sebenarnya kadang menempel di dalam diri kita atau ditempelkan, ya. Sekali lagi, mungkin ada banyak orang yang tergila-gila mengumpulkan harta, ya, dan segala macam pikirannya itu dipenuhi dengan harta atau uang. Ada juga orang yang pikirannya berseliweran tentang dia, tentang masa lalu, tentang seseorang yang telah pergi, tentang seseorang yang telah meninggalkan kamu, ya. Jadi kemelekatan bisa diindikasikan atau barometernya atau bisa diukur dengan
indikator-indikator, misalnya kamu sedang sholat, sedang meditasi, terus di situ pikiran kamu berseliweran tentang hal itu. Nah, berarti dominasinya, misalnya itu tentang uang, ya berarti kamu didominasi oleh kemelekatan uang. Kalau kamu sedang meditasi atau sedang sholat, ya, atau sedang beribadah, kamu konsentrasi atau khusyuk, tapi ternyata di pikiran kamu berseliweran terus gitu kan, tentang apa yang menjadi kemelekatan di dalam diri kamu. Nah, itu gambaran tentang kemelekatan. Nah, teman-teman, kemelekatan itu sendiri tentunya akan membuat kita menjadi menderita. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita ini memiliki sesuatu gitu loh. Bahwa sesuatu yang kita miliki, ya milik kita. Padahal itu salah. Kita ini sebetulnya tidak pernah memiliki sesuatu. Dan segala hal yang kita merasa miliki ini, yaitu hanya titipan dari Tuhan yang sementara ini kita dititipkan kepada kita. Termasuk pasangan kita juga, termasuk orang yang pernah kita cintai, termasuk orang yang pernah mengisi dalam kehidupan kita. Jadi ada banyak orang yang masih meratapi kepergiannya, meratapi masa lalunya, gitu kan. Berharap suatu saat bisa kembali lagi, berharap suatu hari bisa bertemu lagi dan sebagainya. Nah, itu artinya berarti kamu belum bisa melepaskan, belum bisa melakukan yang namanya letting go untuk melepaskan segala sesuatu atau sesuatu yang kamu pikirkan itu tadi, gitu loh. Padahal seseorang yang pernah mengisi kehidupan kamu itu sudah pergi meninggalkan kamu, udah lama meninggalkan kamu, dan sekarang dia hidupnya mungkin sudah bahagia. Tapi sekarang kamu masih memikirkan dia, kamu masih berpikir tentang seandainya, ya, berandai-andai kita akan kembali lagi, kita akan bersama lagi dan sebagainya. Itu artinya apa? Sadar atau tidak, berarti kamu sedang berada dalam sebuah penderitaan batin yang sangat melekat, yang sangat kuat. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi jelas ya di sini tentang kemelekatan. Jadi ada banyak orang yang masih memiliki kemelekatan yang sangat kuat. Memang pada dasarnya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kemelekatan, teman-teman. Nggak akan pernah bisa menurut saya. Karena apa? Kita mungkin bisa lepas dari kemelekatan A, ya, dari kemelekatan satu. Tapi nanti kita juga akan terjebak lagi kepada kemelekatan yang berikutnya dan seterusnya seperti itu. Yang penting untuk kita lakukan adalah kita menyadari, ya, menyadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita itu tidak ada yang abadi, ya, tidak ada yang abadi. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki pun itu semuanya bisa akan terlepas, gitu kan. Kita mungkin pernah punya jabatan, kita mungkin pernah punya usaha, bisnis yang bagus. Pada suatu ketika kita bisa saja Tuhan dan alam semesta melepaskan itu kita dari kita, ya, melepaskan dari kita, melepaskan dari genggaman kita. Ya, dan itu harus kita sadari bahwa tidak ada yang abadi. Semua bisa berubah, semua bisa bergeser, semua bisa tiba-tiba hilang, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, sadari bahwa ketika misalnya kamu memiliki sesuatu sekarang nih, atau kamu pernah memiliki dia, ya, dan kamu kehilangan dan sekarang masih juga meratapi kepergiannya. Coba sadari bahwa ketika kamu belum ketemu dia, sadari bahwa ketika kamu belum memiliki barang itu, belum memiliki mobil, belum memiliki rumah, belum memiliki sepeda motor atau apapun itu, coba bayangkan, sebelum kamu memiliki itu, toh kamu bisa biasa aja kan? Kamu tidak merasakan sakit yang luar biasa, kamu tidak merasakan apapun, dan kamu ketika memiliki itu bisa mendapatkan semua itu, kamu bahagia sekali, gitu kan? Nah, di saat kamu memiliki itu semuanya, kamu merasa bahagia dan akhirnya kamu merasa bahwa itu adalah milikku, itu adalah harus aku miliki selamanya. Nah, itulah yang kemudian menjadi kemelekatan yang akhirnya membuat penderitaan ketika hal-hal itu tadi hilang dari genggaman kita. Dan yang ketiga, sadari juga bahwa kemelekatan itu adalah bagian dari permainan pikiran kita. Jadi gini teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa pikiran manusia itu kan ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, gitu kan. Nah, permainan pikiran kita itu ada di pikiran bawah sadar, yang seringkali di situ pikiran bawah sadar kita melakukan berimajinasi, membayangkan sesuatu, merasa memiliki, memvisualisasikan sesuatu, membayangkan sesuatu, menghayalkan sesuatu. Itu semuanya adalah permainan pikiran, gitu loh. Bahwa misalnya tadi berharap bahwa, wah, mudah-mudahan suatu saat gue pengen bisa kembali lagi sama dia. Dan itu adalah permainan pikiran
Anda saja, gitu loh. Karena sesungguhnya seringkali gitu kan, misalnya contoh, orang yang seringkali suudzon, berpikir buruk, berprasangka buruk, berpikir negatif, terus kemudian overthinking, itu semuanya juga dihasilkan dari pikiran bawah sadar atau permainan pikiran kita saja. Yang kalau kita menuruti terus pikiran tersebut, maka tidak akan pernah ada selesainya, karena dia terus akan berpola, ya kan? Wah, ini nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, terus seperti itu dan tidak akan pernah selesai. Jadi intinya harus hati-hati dengan permainan pikiran kita sendiri, karena sekali lagi pikiran kita itu adalah liar. Ketika pikiran kita tidak dikendalikan, maka dia akan berkembang kemana-mana dan tidak jelas, yang akhirnya bisa mempengaruhi perasaan kita, hati kita, cemas, khawatir, deg-degan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kembali kepada kemelekatan, bahwa yang penting kita menyadari ya, bahwa kemelekatan itu adalah sesuatu yang menempel di dalam diri kita, yang sengaja kita tempelkan, sengaja kita genggam. Nah, saran yang paling sederhana adalah bagaimana kita mengendorkan genggaman tersebut agar kita tidak terlalu melekat terhadap sesuatu, agar kita tidak merasa memiliki, agar kita merasa atau kita sadar bahwa tidak ada yang abadi, ya, itu. Terus kemudian, ya, pokoknya jangan berlebihan, ya, dalam mensikapi sesuatu, dalam memiliki sesuatu, dalam menggenggam sesuatu, jangan berlebihan. Karena apa? Itu bisa menimbulkan rasa sakit yang sangat luar biasa, karena ketika kehilangan, kita bisa guling-guling, ya, ibaratnya seperti itu. Karena kita merasa bahwa, waduh, apa yang gue miliki, apa yang aku miliki, apa yang saya miliki ini hilang dan aku sudah tidak bisa memilikinya lagi. Jadi kesadaran-kesadaran untuk membangun semua itu sudah harus kita lakukan sejak dari sekarang, ya, bahwa segala sesuatu bisa hilang, bahwa sesuatu bisa pergi, bahwa segala sesuatu bisa hancur, bisa rusak, bisa berpindah, dan sebagainya seperti itu. Maka perlu sekali kita mengelola ekspektasi kita, mengelola pikiran kita. Jangan terlalu tinggi berekspektasi terhadap apapun, ya. Kamu boleh punya ekspektasi, tapi harus punya pengendalinya, harus punya pengendalian diri yang bagus. Terus kemudian kita harus menyadari bahwa Tuhan dan alam semesta selalu punya rencana baik. Di balik setiap kejadian, di balik setiap hal yang mungkin menyakitkan buat diri kita, pasti ada hal-hal yang terbaik buat kita dapatkan selanjutnya. Misalnya, kita menjadi kuat, kita menjadi mengerti, kita menjadi sadar bahwa segala sesuatu bukanlah milik kita, bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi, bahwa ternyata kamu akan mendapatkan hal yang lebih baik, bahwa kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, rezeki yang lebih baik, dan segala sesuatu yang lebih baik. Nah, itulah yang harus kamu sadari, bahwa di balik setiap kejadian, sekalipun itu rasanya sakit sekali, pasti akan ada hikmah yang terbaik, akan ada pelajaran-pelajaran terbaik di balik semua itu. Maka mulai dari sekarang, cobalah kita untuk belajar melepaskan hal-hal apapun agar tidak menjadi kemelekatan di dalam diri kita, agar tidak menyiksa batin kita. Jikalau kamu mungkin belum bisa melepaskan masa lalu yang berhubungan dengan dia, sadarilah bahwa Tuhan memang tidak menakdirkan kamu untuk bersatu bersama dia. Ya, jadi lepaskan saja. Kamu harus menikmati hidup yang sekarang ini, bersyukur atas kehidupan yang masih kamu nikmati, bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kamu sampai hari ini, sampai detik ini juga. Ya, berterima kasihlah kepada masa lalu kamu, kepada dia yang telah hadir dalam kehidupan kamu. Tapi jangan jadikan kemelekatan itu terus menempel di dalam diri kamu. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan belajar tentang kemelekatan bersama-sama. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa membahas lagi tentang kemelekatan di episode selanjutnya. Karena kalau kita bicara tentang kemelekatan itu ada banyak sekali versi, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita contohkan, yang bisa kita angkat. Oke, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jangan lupa untuk selalu bahagia, sehat selalu, dan salam keajaiban. Saya Damar Aji, sampai jumpa.